Akan membagikan sesuatu, Bapak Ibu, dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tentu ini kisah yang tidak asing tentang Thomas, ya. Bagaimana dia harus membuktikan untuk dia percaya. Kita sering lah dengar cerita ini ya, tentang Thomas. Dia harus cucukkan tangannya ke jarinya ke tangan Yesus dan dia lihat lambungnya yang tertusuk. Tetapi ada sesuatu yang lain yang bisa kita dapatkan, bisa kita pelajari pagi hari ini, Bapak Ibu. Sebelumnya kisah ini didahului dari perikop sebelumnya di Yohanes 20 ayat 19 sampai 24. Di situ diceritakan bahwa dalam suatu malam murid-murid berkumpul dalam satu tempat terkunci. Mereka masih takut ke orang-orang Yahudi karena mereka takut lah. Jadi dikatakan murid Yesus, bahkan Petrus menyangkal 3 kali. Ingat ya cerita itu ya. Dan di ruangan itu yang terkunci tiba-tiba Yesus datang. Yesus datang menyapa mereka dan mereka ketakutan. Tapi Yesus yang saat itu datang dia nggak komplain, dia nggak memarahin. Oh, kamu sudah nggak percaya sama aku, di mana kamu saat aku disalib? Nggak begitu ya. Karena pasti saya bisa membayangkan, murid-murid semua lihat Yesus disalib. Bayangkan kalau tiba-tiba gitu ya, saya diizinkan Tuhan disalib gitu. Pasti di antara Bapak Ibu pasti lihat saya itu sedang disalib. Kira-kira begitu ya. Sama seperti murid-murid waktu itu dia lihat Yesus disalib dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak hal yang mereka alami, mereka rasakan. Mereka mungkin kecewa, mungkin takut, mungkin mereka ragu. Dan mereka terlihat masih berkumpul ya. Mereka berkumpul dalam satu tempat. Dan kita bisa lihat bahwa Yesus nggak komplain, nggak memarahin, nggak, saya pakai bahasa Jawa, nggak melehke gitu kan. Aku pas aku disalib kamu kemana aja. Kalau kita kan sering gitu ya. Kamu mana aja selama ini gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Tapi Yesus justru meninggalkan, memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera bagimu. Mereka dihembusi oleh Roh Kudus. Saya dihembusi oleh Yesus dan Yesus katakan Roh Kudus turun atas mereka. Dan murid-murid bersuka cita. Ingat ya cerita ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau belajar firman jangan di satu itu aja, tapi lihat atasnya, lihat bawahnya. Supaya tahu konteksnya ya. Konteks itu penting, konteks is the king. Raja dari sebuah berita itu konteks ya. Jadi jangan potong-potong. Ada banyak pemberita firman Tuhan, saya nggak usah sebut lah. Banyak potong. Kemarin baru rame di media sosial bahwa dengan Yesus disalib, kematian Yesus itu lunas ya. Dianggapnya lunas hutang. Padahal itu lunas atas hutang apa? Hutang dosa, tapi jadi hutang uang. Semuanya percaya hutangnya lunas, apa kreditnya lunas. Enggak, ya bayar dewe. Yesus sudah bayar dosamu, yang lain bayar dewe gitu kan. Gitu. Cicilanmu bayar dewe, jangan minta Yesus bayarin gitu. Pinjol-pinjol bayar dewe. Kurang lebih begitu. Jadi jangan potong-potong ya. Kalau ada yang motong-motong kayak gitu mulai sensitif. Ini bener nggak ya? Ini bener nggak? Yesus mengubusi mereka dengan memberikan Roh Kudus ya. Itu awalnya supaya kita tahu. Tapi cerita selanjutnya di bawah, dimulai di ayat 24 itu, Thomas gak ada di situ. Ya. Satu murid gak ada di sana. Mungkin Thomas ya ragu juga ya, lagi galau. Gitu. Kita baca dulu ya supaya kita tahu lengkapnya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ tadi ya, di satu ruangan yang terkunci tadi ya. Maka kata murid-murid di suatu ketika lain kali di pertemuan yang berikutnya ketemu mereka, maka kata murid-murid yang lain itu kepada mereka, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jarinya dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku di dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian,
8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Sama seperti pertemuan yang pertama ya dengan murid-murid ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, ya dia nggak ngomong, Thomas kamu nggak percaya sih sama aku sih. Ini loh, nggak begitu. Kamu kok nggak percaya, teman-temanmu tuh loh percaya. Kayak gitu ya. Tuh, contoh tuh teman-temanmu, Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus tuh contoh tuh. Yesus nggak ngomong gitu ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak percaya namun melihat namun percaya. Kadang-kadang kita sering ya, yang saya pernah dan saya sering dengar setiap hamba Tuhan, menganggap iman dari Thomas itu iman yang lemah. Iman yang gak sempurna, karena dia harus lihat dulu. Betul ya? Nah kita nanti belajar dari sudut pandang yang lain. Supaya kita lengkap, view kita, pandangan kita lengkap. Tadi di awal saya katakan bahwa Thomas tidak ada di sana, dia mungkin ragu-ragu, benar gak ini Tuhan? Kok dia gak bisa selamatkan diri? Kok dia memberikan dirinya disalib, mati dan seterusnya? Namanya orang ragu boleh kan? Ragu-ragu itu boleh ya. Thomas menyendiri, sedih, kecewa, mungkin juga menyesal. Kenapa aku gak bisa tolong dia? Keraguan dipandang, kadang-kadang ya keraguan itu dipandang sebuah kelemahan. Betul ya? Kalau kita melihat teman kita ragu-ragu, menganggap itu sebuah kelemahan atau bahkan kejatuhan. Nah kita akan belajar ya. Poin pertama, tidak meninggalkan kawanan domba. Thomas sendiri, betul ya, ragu, bimbang, kecewa. Tetapi murid-murid yang lain, teman-temannya apa? Nyari dia. Teman-temannya nyari dia. Thomas gak ditinggalkannya sendiri. Kadang-kadang kita melihat dalam satu komunitas ada teman yang lemah imannya, yang lemah pemahamannya, gak mudeng-mudeng diajarin, gak paham-paham. Kita gak segera untuk merangkul. Kadang-kadang kita menjadi sesuatu oh ini bocah kok ngele gitu ya. Nah tapi teman-temannya si Thomas, murid-murid yang lain itu dia datang dengan sabar. Di ayat yang lain, ayat yang ini dikatakan, yang ayat yang 25, maka kata murid yang lain itu kepadanya, itu enggak sekedar kata murid yang lain. Yang terjemahan yang lain dikatakan setelah berulang-ulang. Jadi Thomas tuh enggak cuma sekedar sekali aja diomongin. Berkali-kali. Ya, berkali-kali kamu tuh enggak percaya, aku tuh lihat Tuhan, betul. Enggak. Lagi temennya ngomong, aku lihat sendiri. Enggak. Dia terjemahan yang lain dikatakan begitu. Enggak cuma sekali, berkali-kali. Setelah berkali-kali murid-murid yang lain ngomong ke Thomas bahwa melihat Tuhan. Nah ini pentingnya kita cross check supaya kita tahu konteks selengkapnya. Murid-murid yang lain mencari, menemui. Thomas gak ditolak loh. Kadang-kadang kita begitu, dalam satu komunitas ini ada teman kita yang gak mudeng-mudeng, gak paham-paham. Kadang-kadang kita, ini gimana sih gak paham-paham. Tapi teman-temannya enggak, murid-murid yang lain tetap cari, tetap katakan yang sama, berulang-ulang, bahkan dikatakan diajak lagi. Buktinya apa? 8 hari berikutnya ada Thomas di situ. Butuh 8 hari untuk meyakinkan Thomas untuk ikut. Sabar ya. Ya kita pandang dari sudut pandang yang lain ya, bukan Thomasnya aja ya. Kalau kita serang Thomasnya aja ya kayaknya ini orang lemah, gak gampang percaya, harus lihat dulu gitu kan. Tapi teman-temannya kita mau lihat di poin pertama. Teman-temannya sabar sampai 8 hari ngajakin ya. Jadi kalau ada temennya mulai gak datang persekutuan, jangan sekali wes takjak kok. Berapa kali? Sekali. Di tempat saya kerja, pegawai saya itu kalau saya kasih tugas ngubungin seseorang gitu kan, nggak bisa Pak, kenapa? Nggak diangkat, nggak bisa Pak, nggak aktif. Sudah berapa kali? 2 kali, belum 100 kali kan? Saya bilang gitu.
Paling-paling baru keempat, 5 kali udah ketemu kan. Ya kayak gitu. Mereka sabar, berkali-kali ngomong Thomas, toh akhirnya hari ke-8 Thomas datang juga ikut berkumpul. Ya kan, ikut berkumpul. Ayat yang ke-26 tadi. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Next time kalau ada teman-teman kita yang mulai undur dari persekutuan ya. Bukan undur dari Tuhan, undur dari persekutuan ya kita ajak aja. Ajak lagi, belum mau, gak apa-apa, ajak lagi terus. Jadi jangan dibiarkan. Kecuali sudah ya menolak secara terang-terangan ya atau ada dalam suatu komunitas lain biasanya saya biarkan. Kalau sudah saya datengin lalu saya ke komunitas yang lain, oh ya sudah silakan. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi supaya semua happy, saya juga nggak tertekan ya, teman-teman Bapak Ibu juga nggak tertekan. Udah berkali-kali, selama nggak jawab, cuman ya nanti saya datang, ya terus ingetin terus. Ini pentingnya sebuah komunitas yang sehat. Gereja yang sehat adalah gereja yang tidak meninggalkan mereka yang meragukan, tetapi aktif mencari dan mengajak mereka untuk tetap bersama. Ya. Dalam beberapa situasi ada teman-teman yang pergi, ya. Saya dengan Pastor Daud itu luar biasa. Saya sebenarnya agak males ya, tapi Pastor Daud terus dorong, ayo, tak temeni, tak temeni Pastor. Ya oke, saya datengin semuanya satu-satu saya datengin. Ya ada yang alasannya macam-macam ya. Ada yang karena memang suka dengan Bapak A. Oh ya sudah, saya kan nggak bisa jadi kayak Bapak A gitu kan. Ada yang Pak Ferry nggak sering bahasa roh gitu. Kalau di khotbah apa di panggung. Oh ya silakan cari yang bahasa rohnya banyak. Kalau saya hanya kalau berdoa saja. Kalau dalam kumpulan yang kecil atau sendirian gitu, bukan di panggung gitu. Saya tidak melarang bahasa roh ya, tetapi tempatnya harus tepat sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak lah cerita-cerita. Ada yang yang nggak ada apa-apa. Saya itu nggak ada apa-apa, tapi yang nggak datang juga. Saya tuh nggak ada masalah sama pastor, sama sekali nggak ada masalah personal, tapi yang nggak datang juga. Ada yang udah diajak ngopi terus sampai lambung saya tuh terasa kembung karena sering ngopi bersama. Nggak datang juga. Ya nggak apa-apa gitu, santai gitu. Kita ini kan bukan untuk kemuliaan kita ya, bukan untuk apa ya kepuasan kita ya. Sekali lagi gereja ada bukan untuk memuaskan jemaat. Kalau saya berdiri di sini bukan untuk memuaskan Bapak Ibu ya, sorry ya. Kita semua yang ada di sini untuk memuaskan siapa? Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Bisa saya tidak menyenangkan Bapak Ibu, bisa. Teman-teman bisa tidak menyenangkan satu dengan yang lain. Ya. Tetapi kita harus punya view yang sama, bahwa kita datang ke sini untuk menyenangkan Tuhan. Ya, itu ya prinsipnya ya. Jadi gereja, sekali lagi saya ulang, gereja yang sehat adalah gereja yang tidak meninggalkan mereka yang meragukan, tetapi aktif mencari dan mengajak mereka tetap bersama. Ada hal-hal yang memang perlu kita selesaikan, ada yang tidak perlu kita selesaikan. Ada masalah apa? Kenapa nggak mau datang? Apakah ada kesalahan saya? Oh nggak ada. Oh ya sudah, sesuai dengan mulut dia kita pegang bahwa nggak ada sesuatu dan memilih mengambil apa dalam satu komunitas ya silakan. Nah kita mau belajar dari murid-murid yang lain ini. Thomas tetap diajak, tetap dilibatkan, tetap diberi informasi. Bukan gini, oh salah, gue rata kok, salahnya kamu nggak datang. Kemarin aku ketemu Yesus loh. Nggak begitu ya kalimatnya. Diajak tuh sampai 8. Itu Bapak Ibu. Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Terima, jangan ditolak. Terimalah orang yang lemah imannya. Kalau seseorang teman kita mungkin nggak mau makan B2, jangan dipaksa, gitu kan. Nanti jadi dia gimana, gitu kan. Apapun itulah tentang iman, tentang semuanya ya, kita nggak perlu paksa. Roma 14 ayat 1 tadi. Poin yang kedua Bapak Ibu. Keraguan-raguan itu bukan sebuah akhir ya. Keraguan-raguan itu bukan sebuah akhir.
Dari sini ada kalimat bahwa Thomas dari aku tidak percaya berubah menjadi Tuhanku dan Allahku. Ini sebuah proses. Ya, kita harus percaya bahwa apa yang dialami teman-teman kita, saudara-saudara kita itu adalah proses begitu. Ya, kalau ada orang yang nggak suka sama saya, oh itu proses buat saya. Kalau ada orang yang kita udah tolong, kita udah perhatiin, mungkin nggak cuma waktu tapi uang juga. Tetapi toh meninggalkan kita itu proses buat kita. Ya. Ketulusan kita uji. Tuhan uji. Kita diuji atas ketulusan kita. Ya, kadang-kadang begitu kan. Kita udah bantu, kita udah tolong, banyak hal, tidak cuma pikiran, waktu, tenaga, tapi biaya juga. Ya. Itu menguji ketulusan kita. Ya. Keraguan Thomas tidak mengakhiri imannya, sebaliknya keraguan Thomas membawa pada iman yang lebih dalam dan lebih otentik. Ya ini aslinya Thomas begitu. Kadang-kadang ada orang yang menyela kita ya pada saat kita diskusi. Oh enggak, sebentar. Aku enggak setuju kayak gitu. Keraguan dia itu bukan akhir dari segalanya. Ya, tapi justru melahirkan sebuah iman yang otentik atas hidup dia. Bukan berarti kalau pemimpin atau itu sesuatu yang tidak boleh dipertanyakan. Justru kita wajib mempertanyakan. Kalau memang dirasa ada yang gak jelas atau dirasa berbeda dengan pemahaman kita, wajib kita tanyakan. Ya, wajib kita tanyakan. Yesus tidak menolak keraguan Thomas ya, ingat ya. Sekali lagi Yesus gak ngomong, kamu gimana sih udah dimuridkan 3 tahun. Masih ragu-ragu, masih gak percaya. Gitu. Yesus gak ngomong gitu, gak menolak. Justru Yesus datang untuk Thomas. Ya. Justru Yesus datang untuk Thomas loh. Kan mereka udah yang lain udah percaya kan murid-muridnya. Mereka semua udah percaya di pertemuan pertama di ruangan itu yang terkunci itu Yesus datang, betul kan? Gak ada Thomas. Lalu 8 hari kemudian teman-temannya berhasil meyakinkan, Thomas ikut. Yesus datang lagi, artinya Yesus datang buat Thomas. Sekalipun dia gak percaya. Yesus tetap datang. Yesus tetap datang. Dan kita bisa lihat, Yesus datang untuk Thomas dan keraguan itu berubah menjadi sebuah penyembahan. Ya Tuhanku dan Allahku, ayat yang ke-28. Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketidakpercayaan bisa aja kita anggap cobaan. Kenapa ya nggak bisa percaya? Saya dari dulu mempertanyakan. Baru-baru aja setelah jadi gembala saya belajar ketemu. Tapi sejak dari semuda saya pertanyakan itu namanya Tritunggal. Enggak ada satu ayat pun yang mengatakan Tritunggal. Sampai kuliah kampusnya kok sama pemahamannya kurang lebih begitu. Jadi jangan salah ya, saya tidak menggugat Tritunggal, tetapi pemahaman kita harus betul, pemahaman kita harus sama. Bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu sama. Ya, hanya periode waktunya aja yang berbeda. Allah Bapa pada saat Yesus jadi manusia, dia berdoa kepada Allah Bapa. Ya, tetapi pada saat dia sudah mati, bangkit, naik ke surga, ya dia jadi Allah Bapa lagi. Terbukti apa? Yohanes waktu lihat penglihatan hanya ada berapa tahta? Ada berapa tahta? 1 tahta. Bukan 3 tahta. Waktu Yohanes naik ke surga lihat penglihatan ada 1 tahta. Suaranya pernah aku dengar. Ya, jubah putih. Orang mikirnya itu Bapa. Tapi suaranya yang pernah didengar Yohanes siapa? Yesus. Ya, sekali lagi saya tidak menggugat itu. Tapi pemahaman kita harus sama. Karena ada banyak gereja mengajarkan Bapa itu berbeda dengan Yesus. Yesus berbeda dengan Roh Kudus. Itu yang saya tidak bisa terima. Sejak saya sekolah. Ini ketemu ya baru-baru aja setelah saya
belajar ya setelah jadi gembala. Itu minor ya. Minor itu segala sesuatu yang tidak terlalu utama ya. Yang utama bahwa Yesus adalah Tuhan, juru selamat kita, itu yang utama ya. Nanti kita lihat sendiri di surga, nanti ada Bapa sendiri, ada Yesus sendiri, atau ada Roh Kudus sendiri. Gak usah pusing sekarang ya. Ya, yang penting kita percaya Yesus adalah Tuhan. Ya, tapi firman Tuhan menyatakan itu. Mana tadi? Yakobus ya. Jadi keraguan adalah ujian yang menghasilkan iman kita lebih kuat lagi. Jadi kalau ada keraguan, kita sebagai saudara seiman tidak perlu menghakimi kalau ada teman kita yang ragu. Dan kita kalau ada satu keraguan, kita jangan juga langsung merasa tidak layak atau merasa berdosa. Ragu-ragu itu enggak dosa. Boleh kita ragu-ragu mempertanyakan sesuatu dan kita cari kebenarannya ya. Poin ketiga, tetap dalam komunitas yang sehat. Thomas bertemu Yesus melalui komunitas murid-murid. Mereka berbagi cerita, mereka tetap bersama ya. Komunitas adalah jembatan antara keraguan dan kepercayaan. Ini komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat yang awalnya ragu menjadi yakin, percaya. Komunitas yang sehat tidak menolak orang yang ragu, melainkan menerima, berbagi dan mengubah keraguan menjadi iman. Ya, Bapak Ibu nanti bisa baca. Yohanes 20 ayat 24-26. Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. 8 hari kemudian murid-muridnya pun berada dalam rumah itu lagi dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Ya, awalnya enggak ada, lalu 8 hari ada. Komunitas yang sehat seperti itu. Tidak membiarkan orang yang ragu-ragu, tidak meninggalkan orang-orang yang masih mempertanyakan. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan silakan, nomor saya 24 jam, enggak pernah mati ya. Saya kok menemukan ada orang khotbah seperti ini, saya kok menemukan ada kebenaran seperti ini, kok saya enggak paham seperti apa. Yuk kita diskusi. Bukan pasti saya semuanya tahu, tapi kita bisa diskusi. Ibrani 10 ayat 24, 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, semakin dekat. Sekali lagi, dan marilah kita saling memperhatikan. Kita saling apa Bapak Ibu? Memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan kita menjauhkan diri. Ingat, orang yang menjauhkan diri apa? Muncul akar pahit. Nah, menjauhkan diri, memisahkan diri. Memisahkan diri ya. Artinya ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi mari kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya undang tim pujian, tim PW untuk maju ke depan. Sebagai penutup ada kesimpulan ya yang perlu kita catat. Kita biasakan kalau ada kesimpulan seperti ini di capture, diposting supaya kita ingat untuk diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Kalau ada kalimat-kalimat yang membuat mungkin Bapak Ibu merasa baru ngeh nih, baru ngeh